Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dari penjelasan tentang paper 1 yang berjudul tentang literatur review on ERP Implementation Challenge yang terdiri dari Pak Sukirman, Muhammad Rizky Ramadan, dan saya sendiri Sidki Arifin. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu mengidentifikasi tentang tantangan tentang menyoroti dan memetakan tantangan utama yang dihadapi organisasi selama fase implementasi sistem ERP. Yang kedua itu mitigasi resiko, yang dimana memberikan wawasan untuk secara signifikan mengurangi resiko kegagalan yang persentasenya masih cukup tinggi dalam proyek ERP berdasarkan skala besar. Referensi strateginya menyediakan panduan yang kuat bagi organisasi dan penelitian mengenai tren, adopsi, serta pemanfaatan teknologi ERP modern. Tantangan pemilihan ERP ini pemilihan sistem ERP merupakan keputusan strategi karena melibatkan modal dan risiko yang masif. Faktornya itu penentuan keputusan, kelangkaan fungsi sistem, estimasi biaya total atau TCO, fleksibilitas, skalabilitas, UV/UX, kemudahan penggunaan, serta kredibilitas dan reputasi vendor. Kapasitas integrasi sistem harus mampu terintegrasi tahap hambatan atau seamless dengan infrastruktur TI yang sudah ada. Metodologi seleksi umumnya menghindari bias. Penelitian merekomendasikan penggunaan kerangka kerja analitik seperti AHP, Fuzzy Logic, Depli Method, dan MCDM. Untuk selanjutnya, manajemen perubahan akan dijelaskan oleh Pak Sukirman. Oke, terima kasih melanjutkan presentasi dari rekan saya Mas Sidik. Saya akan melanjutkan presentasi ERP tentang manajemen perubahan. Dampak dari sistemik dari implementasi ERP ini bukanlah sekedar pembaharuan, eh, bukan sekedar pembaharuan dari perangkat lunak. Ini adalah transformasi menyeluruh yang mendisrupsi dan mempengaruhi proses bisnis inti, merombak budaya organisasi yang telah mapan dan secara radikal mengubah cara kerja karyawan sehari-hari. Dampak struktural ini membutuhkan pendekatan terencana untuk menyelaraskan kebiasaan lama dengan alur sistem baru. Eh, eh, ini bisa menyebabkan kegagalan berupa proyek ERP sangat sering dipicu oleh faktor-faktor non-teknis, resistensi penggunaan akhir, kurangnya program pelatihan yang memadai, komunikasi strategis yang buruk, serta lemahnya visibilitas dan dukungan dari manajemen puncak. Ini menjadi penyebab utama dari kegagalan. Sebagai catatan kritis, keberhasilan ERP lebih dipengaruhi oleh faktor manusia, brandware, dibandingkan sekedar kecanggihan teknologi. Next, Pak. Sebagai manajemen pengetahuan, itu ada tiga. Yang pertama adalah tacit knowledge, yang kedua transfer informasi, yang ketiga adalah penyimpanan data. Di mana untuk tacit knowledge ini adalah fokus utamanya adalah memetakan dan mengekstraksi pengetahuan implisit atau tacit yang melekat pada individu ahli agar dapat didokumentasikan, dibakukan, dan diimplementasikan ke dalam logika sistem ERP. Sedangkan untuk transformasi informasi meliputi dari pembangunan mekanisme komunikasi yang memastikan proses transfer pengetahuan berjalan presisi dan efektif antar pengguna kunci atau key user maupun end user di berbagai lintas departemen operasional.
Sedangkan yang ketiga adalah penyimpanan data. Ini menciptakan repository pengetahuan organisasi yang aman, terpusat, dan mudah diakses. Kompetensi manajemen pengetahuan secara empiris terbukti berdampak sangat positif terhadap keberhasilan dari ERP tersebut. Eh, Bisa next. Berikut adalah diagram teknologi baru dan future proof. Di sini ada diagram yang terbagi dari 4 bagian. Yang pertama adalah cloud computing atau SaaS itu sebesar 40%, advanced analysis atau AI itu 30%, mobile teknologi sekitar 15%, dan yang terakhir terakhir adalah social network atau PaaS 15%. Eh, Adopsi teknologi mutakhir ini secara signifikan meningkatkan tingkat fleksibilitas operasional, mempercepat siklus implementasi perangkat keras, dan memfasilitasi pengambilan keputusan strategis berdasarkan wawasan dan data eh, atau data driven secara real time. Next, Oke. berikutnya mungkin diteruskan sama rekannya Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Sukirman. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Kompleksitas multidimensi implementasi ERP adalah proses kompleks yang melibatkan konvergensi antar teknologi manusia, optimasi proses bisnis, dan transformasi budaya organisasi. Akurasi pemilihan sistem, keberhasilan jangka panjang sebuah proyek sangat bergantung pada pemilihan perangkat lunak vendor yang paling selaras dengan blueprint bisnis perusahaan. Manajemen perubahan dan pengetahuan, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, change and knowledge management adalah pilar terpenting untuk menekankan tingkat resistensi internal. Adaptasi future proof kemampuan beradaptasi dengan infrastruktur baru seperti cloud dan analisis menentukan umur fungsionalitas dan efektivitas investasi dari sebuah sistem ERP. Boleh di next. Eh, Terima kasih. Bila ada pertanyaan terkait tantangan implementasi ERP, boleh dilakukan di kolom komentar YouTube. Kurang lebihnya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas attention dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.